Sudah barang tentu katanya ada yang menolak. Ya ini kan kita mau memberikan kepada yang mau. Kalau yang menolak ya mau apa boleh buat, berarti kan nggak membutuhkan. Negara kita ini negara demokrasi. Kita menghargai perbedaan. Pendapat itu kita menghargai. Kalau ditanya bahwa ada yang menolak, ada yang menerima, biasa saja. Ya kalau memang menolak, nggak apa-apalah. Kita hargai, tapi feeling saya tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Semuanya akan diselesaikan dengan komunikasi yang baik-baik. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjelaskan dengan baik. Kita jelaskan. Pak Din juga kan adalah senior saya. Abang-abang kami semua, guru bangsa. Bisa lah kalau kita jelaskan baik-baik, bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen dari tadi senyum-senyum saja menampakkan wajahnya kepada Bung Alfian. Ada apa ini? Iya Bung Alfian, karena waiting list syuting hari ini unik-unik nih Bung Alfian, yang seru-seru menurut saya. Makanya hari ini coba akan kita bahas nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ada berita yang menarik dari Republika Online. Judulnya adalah 2 ormas Nasrani ogah pakai konsesi tambang. Nah ini menjadi malu ketika saya membaca berita. Jadi ormas pertama, ini alasan PBNU ajukan izin kelola tambang ke pemerintah. Bahasanya kan yang kafir udah buru-buru Bung Alfian, menolak lah bahasanya. Nah yang ngakunya ormas Islam buru-buru mengajukan izin bahkan yang pertama. Ini di mana nih Bung Alfian? Silakan respon awal Bung Alfian. Sebetulnya kalau dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam, saya melihat sikap PBNU itu sebenarnya perlu diapresiasi. Cuman pertanyaannya kalau dalam ini question mark, ini terlalu gede pertanyaannya. Kan pengelolaan tambang itu kan membutuhkan ahli, membutuhkan alat, membutuhkan pengalaman, membutuhkan hasilnya riset-riset yang secara internal. Memang selama ini PBNU sudah sampai kepada tingkat itu. Jangan sampai keikutsertaan hanya sebatas yang akhirnya orang lain itu ya katakanlah meremehkan kita, menghina kita, menuduh kita. Sebenarnya gini Bung kameramen, kan eksplorasi alam kan selama ini sering dimonopoli oleh orang tertentu. Dan tokoh tertentu atau orang-orang Cina lah katakan yang paling banyak dominan kan. Contoh kasus nikel kita, walaupun mungkin Bung kameramen sempat agak berbeda pendapat dengan Bung Alfian, kasus nikel yang mana per tahun 2020 kan sekian jumlah titik-titik triliun yang diambil keuntungan oleh Cina kan begitu. Nah kembali kelompok Kristen menyatakan penolakan, menurut saya Bung kameramen jangan juga kita buru-buru memuji mereka. Betul. Karena mungkin mereka juga akan sadar bahwa mereka tidak akan bisa menjamah itu. Nah untuk NU juga saya berharap Anda harus membuktikan bahwa orang itu sudah kurang respect kalau untuk urusan jaga gereja, urusan mengusir ustadz yang ceramah dengan itu kan anak-anak Anda tidak pernah melarangnya kan, atau amalan-amalan yang kemarin juga menurut saya, contoh lebaran yang tanggal 5 April itu menurut saya itu fatal. Betul. Anda bisa menuding-nuding orang yang berbeda sehari dengan anti pemerintah. Betul. Sementara untuk yang 5 hari berselang malah Anda bela. Ya apalagi si bapak adil itu. lah ya. Bapak itu kan katanya dia udah berteleponan dengan Allah dan itu semua orang dengar kan begitu ya. Sekali lagi kembali kepada pengelolaan tambang. PBNU silakan kalau mau terus, tapi Anda harus transparan, Anda harus buktikan bahwa Anda bukan sekedar buru-buru ngangap dulu ya, mangap kalau Betawi bilang. Jangan pakai ilmu mangap, perlunya pakai ilmu tanggap, akademis, dan punya kemampuan secara profesionalisme. Dan yang penting akuntabilitasnya nanti kalau memang pengelolaan itu dengan adanya NU, maka NU akan menjadi satu eksistensi yang bisa menahan tangan-tangan yang melakukan kecurangan. Nah, jangan malah bergabung dengan para pelaku kecurangan. Itu kan juga jadi malu kita kalau begitu. Iya. Nah Bung Alfian, justru 2 ormas Nasrani ini yang sesuai dengan omongan Bung Alfian. Kenapa? Yang pertama, Pendeta Gultom dari PGI menyampaikan bahwa PGI memiliki keterbatasan dalam hal pengelolaan suatu tambang.
pertambangan bukanlah bagian dari pelayanan gereja, ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI. Nah, yang kedua Bung Alfian, Uskup Agung Jakarta Prof. Ignatius Kardinal Suharyo, dia dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, di senada, saya tidak tahu kalau ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan ini karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya. Ini lebih ke tahu diri Bu Alfian. Nah, kalau PBNU menurut saya jangankan tambang, minimal lah pendidikannya kayak Muhammadiyah dulu lah minimal, kira-kira gitu. Nah gini, respon Bu Alfian gimana nih? Malah yang Nasrani malah begini nih Bu Alfian. Ya, yang pertama dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, apa bedanya bahlil dengan bahlul? Nah, itu silakan nanti dilihat di kamus. Bahlil apa artinya, bahlul apa artinya. Nah, kembali kepada sikap ormas Kristen, menurut saya itu pun nanti akan ditempuh juga oleh Muhammadiyah. Mudah-mudahan. Karena saya punya pengetahuan dan punya akses komunikasi yang cukup mendalam dengan beberapa kalangan. Muhammadiyah tidak akan serta-merta. Yeah. Tapi kalau dari segi SDM, Muhammadiyah punya banyak SDM ahli, karena mereka punya hampir 200 buah perguruan tinggi yang tentu fakultas yang berhubungan dengan metalurgi, yang berhubungan dengan pertambangan. Mereka kan punya orang-orang yang memang secara akademis, secara profesionalitas, secara kerja-kerja di bidang itu masih ada. Nah, mudah-mudahan mungkin kita nggak tahu Bung Kameramen bahwa NU juga sudah menyiapkan orang-orang itu sejak lama, dan mudah-mudahan kita kan dalam sesama muslim kita harus husnuzon. Jadi silakan para PBNU tunjukkan orang-orangnya karena ini urusan profesionalitas. Jadi jangan sampai ntar goib-goib mulu gitu kan. Nanti ceritanya pakai apa namanya, pakai jurus-jurus yang orang nggak jelas gitu. Kita ingin ayo tunjukkan orangnya, tunjukkan kemampuannya. Betul. Jangan nanti ujung-ujungnya ngancem kalau nggak mau kasih saya nanti kamu saya apain. Itu kan ingat nggak kasus Omnibus Law, ya kan? Ketika kebutuhan 1,5 triliunnya tidak terpenuhi, maka belum sudah ingin menolak Omnibus Law. Lalu kemudian ketika Menteri Keuangan mendatangi beliau, lalu kemudian beliau akhirnya melakukan dukungan penuh, maka Omnibus Law diloloskan. Itu jangan begitu, itu namanya gaya preman. Kita tidak boleh begitu. Kita harus lurus, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita bersikap membela yang benar dengan cara yang benar untuk tegakkan kebenaran, izul Islam wal muslimin. Untuk pertambangan itu jelas tidak boleh kita lepas tangan, tetapi juga harus tahu diri, mawas diri, dan ukur diri, gitu Bung. Iya, Bu Alfian, memang kata kunci yang saya tangkap dari Bu Alfian ini adalah tahu diri, ukur diri, dan ini ya Bu Alfian, sesuai keahlian, kira-kira gitu. Nah Bu Alfian, kalau kita menyimak statementnya Pak Din Samsudin, sangat bagus nih Bu Alfian. Pak Din Samsudin sebut konsesi tambang untuk NU dan Muhammadiyah ini adalah jebakan. Nah ini waktu kita pernah bahas sebelumnya, Bu Alfian juga sempat kesebut jebakan Bu Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini, saya kok mau menambahkan ya Bu Alfian. Jadi Bu Alfian apa untuk closingnya? Jebakan itu maksudnya gimana nih Bu Alfian? Apakah mungkin nanti ormas tersebut bisa terjerat kasus korupsi tambang misalkan? Atau hal lain gitu. Nah yang kedua yang ingin saya tambahkan, bisa jadi Bu Alfian, konsesi tambang ini menjadi alat pecah belah atau alat adu domba. Kok ormas ini dapat, kok ormas ini dipermudah, kok ormas ini dipersulit. Nah itu pikiran saya aja Bu Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, kok dua ormas Kristen jelas-jelas mereka merasa bukan ahlinya, kok ada ormas yang ngakunya Islam kelihatan seperti mengemis Bung Alfian. Untuk closingnya silakan. Ya Bung Kameramen, ingin saya katakan buat pemirsa, Bung Kameramen layak nanti untuk bisa salah satu jadi wartawan investigator. Cuman kan persoalannya investigasi akan dilarang nih oleh rezim komunis gitu kan. Nah, mungkin menjawab persoalan ini saya ingin memberikan dukungan secara positif kepada pendapat Pak Din Samsudin, bahwasanya memang ini merupakan hal yang saya ingin katakan jangan sembrono lah, jangan buru-buru, jangan kesusu gitu aja. Jangan nyamber aja gitu, belum tahu persoalan nyamber aja, takut nggak kebagian tiket ya kan, ini kan jadi konyol gitu ya. Ya sekali lagi, mari hadapi pengelolaan negara, sumber daya alam kita segala macam, jangan berikan keuntungan semau-maunya. Apakah nikel kita, apakah emas kita, apakah batu bara kita, semua adalah kekayaan bangsa kita yang mestinya menjadi alasan kuat bahwa kita membuatnya serba murah, serba mudah, bahkan gratis. Nah, kenapa tidak terjadi hal seperti itu?
Ya karena mental-mental korup, dan secara SDM kita juga harus akui keahlian kita di bidang-bidang yang berhubungan pengelolaan sumber daya alam tidak memadai dari jumlah kuantitatif, kualitatif. Yang paling bermasalah adalah kebijakan politik yang tidak memberikan ruang dan peluang untuk anak-anak bangsa mengelola itu semua, karena kita sudah lama tersandera oleh tangan-tangan penguasa yang sudah mendapat cuan, yang sudah mendapat betul. sogokan, yang sudah mendapatkan injeksi pelumpuh, bad trap tadi tuh, jebakan tadi. Nah, untuk semua mari kita jaga Indonesia kita, penjaga Indonesia, dua sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah, dan juga burung-burung Garuda yang membersamainya yang lain. Ada 13 ormas Islam tingkat tengahan dan kelompok-kelompok agama-agama lain, dan kita akan menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari ganyang penjajah Zionis dan tutup peluang buat komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.